yang meragukan silsilahnya, maka Habib Bahar mengajukan beberapa syarat. Yang pertama itu adalah bongkar makam Rasulullah dan kemudian ambil darahnya. Yang saya pikir ini adalah ajakan untuk menistakan agama, tapi ya apapun itu. Yang kedua itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa tes balik orang yang menantang saya itu DNA-nya, karena jangan-jangan dia anak zina atau orang munafik atau anak dari orang yang berhubungan seksual dalam kondisi menstruasi gitu. Ya karena menurut beliau ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa siapapun yang meragukan silsilah kenabian atau kemuliaan dari silsilah kenabian, maka orang itu pasti orang munafik atau orang anak zina atau orang yang lahir dari hubungan seksual di kala menstruasi. Nah, bagaimana ceritanya ada hadis yang semacam itu? Kenapa beliau menyebut itu adalah sebuah hadis? Ya kan nggak mungkin juga Nabi itu. Jadi orang-orang yang sudah terbiasa untuk membaca buku-buku hadis, kitab-kitab hadis itu pasti akan menyadari bahwa bahasa Nabi itu nggak kayak gitu, dan memang nggak gitu. Tapi setelah ditelusur ternyata ya memang ada, ternyata berasal dari riwayat Imam Baihaqi. Walaupun saya meragukan beliau membaca langsung dari kitab yang dimaksud, saya duganya beliau itu membaca kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Ihya'ul Mayyit fi Fadail Ahlul Bait itu yang saya duga itu yang kecil, yang pendek itu. Nah, hadis itu sebenarnya adalah hadis palsu. Penjelasannya itu adalah yang pertama bahwa hadis itu ahad gorib. Jadi hadisnya hanya diriwayatkan oleh satu orang, satu jalur, itu nggak ada yang lain, dan dari jalur itu putus-putus. Bahkan ada beberapa yang putusnya itu berurutan gitu. Yang dengan demikian secara sanad ini tidak mungkin bisa diterima sebagai hadis. Kalaupun mau diterima, ini adalah hadis doif gitu ya. Nah, ditambah lagi hadis ini secara kalimat, isinya, kontennya itu juga bermasalah, yaitu menyebutkan bahwa dia pasti anak zina gitu, atau kemungkinannya dia anak zina. Nah, dalam Islam itu menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti dan tanpa ada saksi, itu salah satu dosa yang paling besar. Jadi nggak mungkin Nabi Muhammad mengatakan hal yang seperti itu tuh nggak mungkin. Nah, jadi secara sanadnya doif gitu ya, secara kontennya itu juga ternyata bermasalah. Jadi para ulama kemudian menyebut bahwa ini adalah hadis yang palsu. Ya, tapi bagaimana ceritanya hadis yang palsu ini digunakan untuk melindungi silsilah atau melindungi kemuliaan Habib Bahar? Lalu ada hadis palsu yang lain yang sering juga dilontarkan sama beliau, yaitu siapapun yang menolak Ahlul Bait atau siapapun yang membenci Ahlul Bait, dia termasuk orang Yahudi gitu. Nah, ini hadis palsu juga baraya. Jadi sebenarnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, tetapi beliau sendiri menyebut bahwa ini adalah hadis doif. Dan setelah ditelusur oleh ulama-ulama yang lain, diketahui bahwa ini bukan hanya hadis palsu, tapi ini adalah hadis mungkar, hadis palsu gitu. Bukan hanya hadis doif, tapi hadis palsu, maaf. Nah, saya bukan seorang yang suka mendengar ceramah-ceramahnya Pak Habib Bahar bin Smith, tetapi dari sedikit ceramah yang saya ketahui, saya melihat begitu banyak hadis palsu yang dia ceritakan gitu, yang dia sebarkan. Kok bisa seperti ini? Dan yang lebih uniknya lagi adalah semua hadis-hadis palsu dan hadis-hadis doif yang beliau keluarkan itu adalah hadis yang berhubungan dengan hadis yang berhubungan dengan kemuliaan nasab dirinya gitu. Jadi semuanya itu adalah untuk membela dan mendukung nasab dirinya. Jadi rumah tenang ya. Kenapa hadis itu begitu penting? Karena setiap kebenaran sejati ini rata-rata tiang mengeklaim qala Rasulullah. Muni qala Rasulullah itu sensitif banget. Ima dekne iku wong saleh, kepengin semua perilakunya istinad bergantungan ambil panduane Kanjeng Nabi. Wa imma dekne pancen ngerti nak pendapatnya salah untuk menteror pendengar, dekne mengatasnamakan Kanjeng Nabi. Itu sama-sama bahaya. Sama-sama bahayanya adalah orang soleh yang yakin dalam satu dua kebenaran muni qala Rasulullah, ternyata Nabi tidak mendengar, tetap dia pendusta. Dan ancamannya adalah mangkadzaba aliyya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang dengan sengaja bohong mengatasnamakan saya dewe Nabi, berarti padha karo tempat satu kursi, memesan satu kursi, falyatabawa maq'adahu, dia menyediakan tempat duduknya di neraka. Nero tenan, terutama sing khusyuk-khusyuk, sing soleh-soleh. Jarene Imam Muslim temu Qadimah Sahih Muslim, lam naras solihin akdzaba minhum fil hadis. Saya tidak pernah melihat orang soleh bohong sebohong mereka kalau saat ngendikan ngutip hadis.
Soalnya hati-hati dadi wong saleh. Perkarane dadi wong saleh sithik-sithik mesti ngistinatno ning Kanjeng Nabi. Kadang niku saking bodho. Mergo nak Nabi ra dawuh tenan, senajan to barang apik, kemungkinane iku ana kebodohan massal. Dan itu ngeri. Jadi ini sebenarnya sangat bermasalah dalam hal ya, perbandingannya aja udah salah gitu. Jadi ada dikotomis di situ antara alim ulama dengan keturunan Nabi gitu. Di situ aja udah jadi masalah. Tapi yang jadi lebih jadi masalah lagi kan sebenarnya ini adalah pernyataan yang anggaplah ya ini adalah pernyataan dari Ibnu Hajar Al-Haythami gitu ya, anggaplah seperti itu. Tapi kan pernyataan ini sudah jelas-jelas melanggar Quran dan Sunnah. Jadi harus kita abaikan saja. Ini kenapa bagaimana ceritanya langsung disebutkan. Tapi apapun itu sekali lagi saya selalu menekankan bahwa ucapannya tentang hadis, tentang ulama, tentang apa pasti berhubungannya itu dengan kemuliaan Habib gitu. Jadi pengen diangkat kehabibannya itu begitu. Atau misalkan kan beliau itu pernah disidang gara-gara menggebuki murid santrinya sendiri gitu. Ya, kenapa murid santrinya digebukin? Alasannya itu adalah karena murid santrinya itu nyamar jadi Habib Bahar. Kemudian dia di pengadilan beliau mengatakan bahwa menurut Imam Malik orang yang menyamar jadi Habib itu harus dipukuli, kemudian dipenjara lama sekali. Dia kan argumentasinya seperti itu. Ini kan sebenarnya pemelintiran terhadap pernyataan dari Imam Malik. Jadi sebenarnya Imam Malik itu pada waktu itu mengatakan seperti ini. Di zaman Imam Malik itu banyak pemberontakan terhadap pemerintah. Ya, memang pemerintah pada waktu itu zalim gitu ya. Banyak pemberontakan. Nah, di antara pemberontak itu ada yang memberontak kepada pemerintah mengatasnamakan dirinya itu adalah keturunan Nabi, padahal bukan. Nah, maka Imam Malik kemudian mengeluarkan sebuah fatwa bahwa siapapun yang bikin rusuh, siapapun yang memberontak pada pemerintah, siapapun yang memecah belah masyarakat dan dirinya ngaku sebagai keturunan Nabi, maka dia harus dipukuli kemudian dipenjara gitu. Jadi konteksnya itu seperti itu, bukan ada muridnya yang rambutnya dipirangin sama beliau, yang dipirangin kemudian nyamar, kemudian itu dipukulin, ya bukan gitu ceritanya. Tapi ya itu lagi-lagi itu dipelintir gitu untuk agar dirinya itu bisa terbebas pada waktu itu dari penjara, atau agar dirinya itu tidak besar, hukumannya tidak berat di penjara. Ini kan sebenarnya ya gimana lagi ya. Dan ditambah lagi beliau sering sekali bikin pernyataan-pernyataan yang menyalahi syariah. Di antaranya adalah misalkan ketemu sama Habib, cium tangan, cium kaki, bahkan ada yang sampai bersujud kepadanya. Itu kan benar-benar sebuah pelanggaran besar dalam Islam kan. Kemudian kalau berhadapan dengan beliau itu harus berjalan dengan lutut, kemudian tidak boleh membelakangi dan sebagainya. Saya katakan tidak ada satupun sahabat yang melakukan itu kepada Nabi, dan Nabi melarang para sahabat melakukan itu kepadanya gitu. Gak pernah ada cerita seperti itu. Yang ada itu adalah Nabi yang menghormati para sahabat. Jadi Nabi itu misalkan kalau ngobrol itu berhadapan langsung, tidak miring gini, tidak pernah langsung dihadapkan gitu. Dan itu Nabi yang melakukannya, bukan para sahabat gitu. Jadi gak pernah Nabi minta kalau ada sahabat itu berjalan dengan dengan dua lutut ke arahnya gitu, terus tidak membelakangi, terus cium kaki dan sebagainya. Itu adalah ajaran Raja Thailand, bukan ajaran Nabi. Jadi jangan dikatakan bahwa itu adalah adab dari Islam. Itu Islam tidak mengenal hal-hal yang semacam itu gitu. Tapi ya ginilah baraya intinya ya, bahwa habaib itu ada, ya nggak tahu kalau yang di Indonesia, tapi habaib itu ada gitu ya. Dan habaib itu memang harus kita hormati karena memang memiliki silsilah kenabian. Tetapi harus digarisbawahi juga bahwa kita menghormatinya itu sebatas apa yang disarankan oleh syariah gitu. Contohnya misalkan begini, Hasan bin Ali, cucunya Ali bin Abi Thalib, itu pernah mengatakan, jadi ada yang nyanjung dia, terus dia tuh marah-marah. Kamu kenapa nyanjung saya seperti itu? Jangan hanya gara-gara saya itu keturunan Nabi, kemudian kamu menyanjung seperti itu. Cintai saya sebagai ahlul bait dan karena kami taat kepada agama. Tetapi bencilah kami kalau kami tidak taat pada agama, kalau kami bermaksiat gitu. Jadi maksudnya apa? Ini kan sesepuhnya para habaib ya, cucu Ali. Nah, maksud dia itu adalah karena kalau misalkan seseorang itu melakukan kemaksiatan, ya dia maksiat saja. Tapi kalau keturunan Nabi melakukan kemaksiatan, maka maksiatnya itu double dosanya. Karena dia bermaksiat dan karena dia bawa-bawa nama Nabi. Kan begitu. Makanya kata beliau, cintai kami sejauh kami mendukung syariah dan bencilah perbuatan-perbuatan kami kalau kami menyangkal syariah. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah jika ada orang yang terhormat dan mulia di antara mereka mencuri, mereka tidak menghukumnya. Sebaliknya, jika ada orang rendahan yang mencuri, mereka tegakkan hukuman terhadapnya.
Nabi Muhammad bersumpah demi Allah, bahkan seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Status hadis sahih dan mutawatir. Ini menunjukkan bukti bahwa ketegasan Rasulullah terhadap hukum dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan zuriatnya hari ini, bahkan putrinya sendiri apabila mencuri, maka Nabi sendiri akan memotong tangannya. Karena ini, di balik hadis ini adalah bercerita tentang adanya orang yang mencuri tapi dari golongan yang terhormat. Tapi hukum adat waktu itu tidak dilaksanakan dengan benar. Maka kemudian Nabi Muhammad pun marah, sehingga muncullah hadis ini, sahabat-sahabat. Dari sini terlihat ketegasan dari Nabi Muhammad SAW terkait dengan hukum Allah tidak melihat pada nasabnya. Dan bahkan tadi di awal disebutkan dari Gus Baha tentang ancaman bagi yang mendustakan atas nama Nabi Muhammad SAW. Ancaman tentang neraka yang sudah disiapkan bagi siapa saja yang suka menyebarkan kebohongan hadis palsu atas nama Nabi Muhammad SAW. Tidak pandang bulu, sahabat-sahabat. Maka dari itu hati-hati, sahabat. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun dalam hadis riwayat Bukhari akan memotong tangannya Fatimah putri Muhammad apabila mencuri. Saking tegasnya Nabi Muhammad terhadap hukum Allah. Demikian sahabat-sahabat pada channel kali ini, semoga bisa memberikan manfaat dan pandangan yang luas terkait dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like and subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat yang lebih luas. Saya akhiri dari saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.